Halo guys, welcome to Galaritan Channel. Excited. Jumpa lagi. Oh ya. Restu? Aku mau gendong Restu. Enggak dia. Enggak ada harga dirinya si Restu lu gituin, bro. Salah nonton film. Salah itu Restu XXX itu. Salah. Jumpa lagi bersama dua orang dari Gadget Kita. Kalian apalagi kalau bukan duo Ode Gadget Kita. Kalian apalagi kalau bukan duo di film terpilih terkacau buka tutup dimana diriku ku ingin selalu bersamamu. Nelpon enggak. Malu gue terusin. Lu jangan berhenti dulu dong. Gue jadi kelihatan gue gila sendiri. Jumpa lagi bersama dua reviewer sekaligus aktor kesayangan kalian. Udah mulai merambah-rambah, Pi. Aduh. Gue abis ini casting lagi minggu depan gue. Iya ya, dia udah dapat peran lagi jadi setan. Jadi setan. Iya. Kayak kenapa peran yang dikasih ke gue peran natural semua ya? Iya kayak setan. Belum, iya kan jarang-jarang setan Cina. Gue nungguin abis ini peran jadi anjing. Kayak jadi lontong. Kayak pelacur gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh buat yang membership duluan soalnya. Biar buat membership dulu. Oh iya betul. Per hari ini ada apa aja sih di bioskop? Ada film-film, banyak film baru ya. Terakhir sebenarnya kita kelewatan How to Make Million. Kita kelewatan satu film tahu. Apa? Possession kita kelewatan. Possession. Ada Tarot, sebenarnya agak-agak PTSD sama tarot ini ya. Lu pernah ditarot nggak? Pernah. Bacanya itu bukan tarot, taro. Kalau itu agak aneh dong. Lu pernah ditaro gak? Lah, emang gue barang. Tapi aku udah nonton film ini. Baca tuh emang taro gitu. Jadi kayak Taro. emang dia tuh T-nya nggak kebaca. tukang-tukang baca tarot, tapi bedanya Enggak, bentar. T-nya nggak dibaca berarti. iya. Harusnya aro dong. Bukan T yang di depannya, T yang di akhirnya doang. Jadi kayak itu ada filosofinya. Kenapa? Kenapa T yang di belakangnya nggak dibaca? Karena setiap diginin kartu tarot kan set. Ditaro ya. Bukan. Ditaro Setiap gitu. kartu tarot dijabarkan ke meja. Ini gue kasih pengetahuan buat Ya lo udah nih. mana. Taruh kartu set, ditaruh dijabarkan gitu kan kartu-kartu tarot itu set. Dibuka begini kan set. Terus Juggling. set. Oh, yang ini pesulap kartu. Bukan. Apa? Akordion. Bukan. Apa itu? Scarlet Witch. Scarlet Witch gini. Ada sebuah pertemanan, ada pertemanan mereka tuh liburan ke sebuah Airbnb kan. Nah, di Kayak Airbnb. gue kenal tuh. Jangan dulu belum. Di Airbnb ini mereka ada menemukan deck kartu tarot di basement. Oh iya. Ada salah satu dari mereka tuh Bisa bisa baca baca. tarot. Bedanya dia nggak indigo. Dia emang bisa baca doang. Kayak dia emang into gitu loh. Dia suka. Oke, ya terus. Dia nggak bisa lihat hantu, enggak. Nah, terus dia mainkan kartu-kartu tarot itu kan. Apa ramalan itu jadi kenyataan. Jadi pas kartu tarot itu dibuka kan itu ada gambar-gambarnya kan. Iya. Gambarnya itu akan jadi monster di kehidupan nyata. Oh. Misalnya ada The Magician, ada apa dan monster itu akan membunuh siapa yang dapat ramalan itu. Oh. Kayak oke, gitu. oke, Sebenarnya oke. ini ada film yang seru, tetapi menurut gue terlalu klasik dan terlalu Kayak Cabin in the Wood gitu ya, berarti monster-monster yang ngebunuh orang gitu. tapi kayak untuk film keluaran Columbia Pictures menurutku ini film yang cukup aku bisa bilang murah sih. Jadi kayak kayak udah buang-buang biasa aja gitu. Kayak buang budget tahunan gitu ya. Iya, jadi kayak 5/10 lah. Jadi kayak buat seru-seruan seru, tapi kayak nggak berkesan di aku. Padahal aku suka sih idenya, konsepnya gitu. Ada Architecture of Love, Pi. Ini teman kita yang main ini. Siapa? Jerome Kurnia. Oh iya bener. Yoi. Gokil lu. Nonton Architecture of Love 9/10. Ada teman kita di situ. 9/10 buat Jerome Kurnia. Si paling Jerome. Padahal Jerome Kurnia kayak ini berdua siapa sih? Iya. Padahal kita baru ketemu berapa kali doang. Ada How to Make Million Before Grandma Dies. Ini emang belum akhir tahun, tapi aku udah nobatkan ini sebagai film terbaik 2023. Aku nonton ini 2024.
Ini sekarang tahun 2024. Ini bener yang bener sih, jangan giniin gua, jangan bohong-bohongin gua dah. Kalau 2023 ini lama banget, tayang lebih lama daripada agak lain. Kalau 2023 kan teman lu belum sesedikit sekarang. Tapi ini ya, how to make your grandma dies ini emang Mau bunuh dong, mau bunuh mama nenek lu. Salah, yang lengkap how to make million before grandma dies. Oh iya, how to make million grandma dies. How to make million grandma dies ini adalah sebuah film. Enggak, how to make million. How to make million grandma dies berarti cara membuat ratusan nenek-nenek mati dong, goblok. Tolol lah. How to make millions before grandma dies. Ini sebuah Nah. film, menurutku sebuah film yang hangat, apalagi tapi kalau buat orang-orang Tionghoa ini bakalan deket banget karena budayanya, terus kayak suku di film ini kan dia ada Chinese, Teochew gitu kan. Wih, Chinese Teochew. Ini padahal Thailand ya? Thailand, tapi di Thailand itu emang banyak Chinese Teochew. Gitu. Jadi kayak sebenarnya film yang dekat, terus apalagi kalau Dekat soalnya lu Iya, tahu-tahu kan, lu pernah ke dalam yang Teochew juga kan? terus kayak sebenarnya film ini tuh bisa bikin gue tuh bener kayak gitu saya. Jadi kayak ini salah satu film yang wajib yang gue rekomendasi untuk kalian nonton, dan gue nggak mau terlalu banyak bercerita karena film ini akan kehilangan magicnya kalau aku ceritakan. Nah, kayak itu kalian kan lebih harus gampang. rasakan sendiri sensasinya menonton di bioskop. Ya, Yes. ingat nontonnya di bioskop ya, jangan di YouTube. Lanjut, ini adalah film Cash Out, John Travolta. Ada Malam Pencabut Nyawa yang akan kita nonton juga nanti. Ada Furiosa. Oh, sampai ada Mad Max. Ada di IMAX-nya loh Furiosa ini. Tahu nggak film Furiosa ini kemarin diputar di Festival Film Cannes dan dia mendapatkan 8 menit standing ovation. Sumpah. Keren. Itu pada kebelet kencing semua kali. Makanya kayak gini-gini. iya. Ya udah tepuk tangan aja deh biar gak canggung gitu. Ada juga film ini, Tuhan Izinkan Aku Berdosa, dalam kurung Aku Adalah Itulah dia. Dan ada juga Garfield movie belum ya? Garfield movie. Tapi ini tadi waktu aku beli tiket banyak loh orang beli tiket film ini loh. Aktrisnya ada Agini Hak. Nah, ini nih yang kita mau review kali ini. Oh, oke. Ini adalah sebuah film yang diangkat dari sebuah podcast terkenal dari Mr. Popo, temennya Bang Radit ya. Yang waktu itu viral gara-gara dia bikin ceritain rumah Eyang. Iya. Ya kan? Makanya akhirnya dia bikin podcast dan ini adalah salah satu episode dari podcastnya. Film yang berikut ini yang akan kita review adalah film berjudul Do You See What I See? Film ini diproduksi oleh Manoj Punjabi, didirektori oleh direktur yang sama yang memproduksi Danur ya, ada Awi Suryadi, dan ditulis oleh penulis terbaik sepanjang masa. Beribu Antero duduk di singgasana tertinggi dari ratusan penulis-penulis lainnya yang menginjak bumi dan menerbangi surga. Ada Lele Laila, The Lord, Lele Laila, the legend, the Lord, and The Legend of the Dragon and the Fong. Di jajaran cast ada Shenina Cinnamon, Diandra Agatha. Diandra Agatha cantik banget anjir. Kayak cakep banget, kayak cakep ini kayak beda gitu kayak, ya. gue ya gak pernah, gue udah ketemu banyak artis lah. Teman-teman seartisan gue tuh gue udah pernah sering ketemu ya. Vidi Aldiano, Luna Maya. Beda, Vidi Adiano kan nggak cewek. Iya maksudnya kayak artis, ini kita ngomongin artis. Sipa iya. Haju. Iya. Terus Shenina Cinnamon, udah pernah aku ketemu semuanya secara langsung. Tetapi gak ada hasil ingin minta foto. Beda nih kalau sama Diandra Agatha ini. Iya. Gua pengen banget dia minta foto sama gua. Salah, kembali. Pengen banget gua. Bukannya lu harusnya minta foto sama dia. Tapi followernya 93.000 berarti dia minta foto sama gua dong. Actingnya lebih bagus tapi dari kita. Bukan, screen time-nya lebih banyak. Screen time-nya lebih banyak. Kita baru dua line aja bangga. Gue kalau ketemu dia, gue pengen deh minta foto gitu ya. Gue juga sih. Gila, cantik banget. Cantik ini banget. adalah tipe-tipe orang cantik yang mukanya tuh gak bosen dilihat. Wah gila. Kalau dulu artis tercantik Gue sampai curiga kayak anjir nih orang pakai susuk gak sih? Soalnya cantiknya nggak normal gitu. dulu artis tercantik menurut lu siapa? Sebelum lu kenal Diandra Agatha, artis tercantik menurut lu siapa? Kita sebutkan sama-sama ya. Siapa ya? 1, 2, 3. Pevita. Rupaul! Lah beda. Beda. Rupaul lah. Rupaul tuh di luar bukan di Indonesia. Beda. Loh, emang gua di Indonesia? Enggak. Ya udah ulang. Nih kita selain itu ya nggak boleh nyebut yang nama yang sama. Kedua deh. Apa Indonesia? Kedua yang paling cantik. Di mana? Terserah lu. 1, 2, 3. Hillary Clinton. Nah, setuju gua.
Setuju gua. Berarti sama gitu. Gua tadi nyebutin dalam hati. Hillary Clinton. Iya. Ternyata emang kita tuh sohib, coy. Iya. Tapi serius-serius, sebelum Diana Agatha lu siapa menurut lu? Pevita Pierce. Pevita. Kalau gua Agatha Chelsea. Wah, Agatha Chelsea juga sih. Iya cantik ya. Iya. Itu zaman-zaman itu. Tapi sayang ada masih nama belum- Chelsea sih, jadi red flag gitu. Chelsea Football Club. Manchester Gara-gara ada United. Chelsea-nya. Manchester Coba ya. kalau namanya Agatha Manchester United, nah di situ gua suka. Tapi kalau di situ dia karirnya di situ aja kagak naik, kalah mulu. Kalah mulu. Iya. Ada Sonia Alisa, Yesaya Abraham, Sarah Felicia, Jessica Sania, Ratu Rafa dan Novel Tubagus didistribusi oleh MD Pictures dan Big House Film. Bercerita tentang setelah kehilangan kedua orang tuanya, Mawar seringkali merasa kesepian. Rasa sepinya ini ia ungkapkan kepada Faye, teman satu kos sekaligus sahabatnya. Di hari ulang tahunnya, Mawar berharap bisa menemukan seorang pria yang dapat membuat hari-harinya tak lagi sepi. Permintaan Mawar pun terwujud. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Restu. Tentu Faye ikut berbahagia ketika Mawar bercerita soal pacar barunya itu. Sayangnya sejak saat itu hal-hal aneh mulai terjadi. Misalnya, ada bayi lahir bisa bicara langsung. Ikan dikutuk jadi anak dikutuk jadi ikan. Banyak hal aneh terjadi. Banyak hal aneh terjadi. Di langit ada bola mata. Ada juga anak kecil yang ngerokok. Entah mengapa kos-kosan mereka mengalami kejadian teroristis. Kejadian demi kejadian aneh yang terjadi hingga Faye menemukan petunjuk bahwa terjadi gangguan mistis ini sebenarnya kayaknya berkaitan dengan pacar baru Mawar yang ternyata bukan manusia. Oh, benar. Pacar baru Mawar ternyata seorang Nanti kita kasih tahu. Yang pasti bukan Abon. yang pasti bukan koboi lincah, bukan. Dan juga yang pasti bukan helm nuklir. By the way, film ini sangat tayang di bioskop dan jika kalian tidak ingin kena spoiler dan ingin menontonnya, silakan kalian Jiji sini. Ngintar ngomong sinkronin sama HS ini. Kalian harus sinkron yang ngomongnya. Jika kalian tidak ingin kena spoiler, silakan kalian keluar. Enggak, itu dari mana logikanya? Lu hitam kan? Venom anjing. Venom. Kok seorang AS bisa berpikir ke sana ya? Venom cowok anjing. Bang Alvi! Apa yang kita suka dong dari film ini? Oke, yang pertama adalah sudah pasti Diandra Agatha. Betul, Diandra Agatha itu nomor satu lah. Visual. Nomor satu Diandra Agatha. Visualnya Diandra Agatha ini mengalahkan visual pegunungan Alpen di film Mission Impossible. Parah. Parah, cowok. Menyejukkan mata. Mengalahkan visual air terjun di film Jin Korin. Gue ngefans, gue sampai follow dia di Ya Instagram. Allah, cakep banget ya Allah, cakep banget. 2000. Lah, lebih tuan lu, setan. Wih, Dek. Dek, ngefans, Dek. Iya, cakep banget. Dek, ini Samcun juga ngefans. Ini ada om-om ngefans. Enggak. Diandra Agatha menurut gue cukup ini sih, cukup meng-carry film ini ya, kayak Bukan meng-carry sih, bukan meng-carry secara mencuci acting karena mata, mencuci mata. mencuci mata. Kalau meng-carry visual film ini. meng-carry visual, kalau acting mah semuanya bagus. Semuanya bagus, betul sih, setuju sih. Ah. Bahkan yang jadi Restu pun bagus walaupun gini doang. Ternyata gue pikir si Restu itu boneka, ternyata ada aktornya juga loh. Ada aktornya kan? Itu bagus Iya. itu. Jadi kayak Bagus dia. semua di sini tuh menurut gue Namanya aja tuh bagus. aktor-aktrisnya Namanya tuh kan berarti kan sangat tuh bagus. bagus. Iya. Di sini semua aktor-aktrisnya did an excellent job. Iya. Menurut gue juga penulisan di sini cukup menarik nih. Betul. Karena menurut gue di antara semua skrip yang pernah ditulis oleh Laila, menurut gue ini adalah Salah satu yang paling bagus. skrip terbaiknya sejauh ini gitu. Karena Salah- menurut gue kalau kayak menurut gue baik enggak, tapi salah satu yang paling bagus ini. karena kayak nggak bertele-tele, endingnya juga ya udah dapet. Ini gitu. menurut gua adalah film yang lela nggak cuma numpang nama, tapi beneran dia ngerjain put all passion to this gitu. script gitu. Kayak menurut gue Lele shoot proud and dia harus mempromosikan film ini karena Iya. kayak ini karya dia yang salah satu yang terbaik. gitu Iya. kan. Biasanya tuh kan Lele tuh selalu lemah di ending kan. Kayaknya Iya. dia banyak belajar karena waktu itu aku lihat tuh dia ambil kelas menulis lagi kan. Iya. Kayaknya mulai berbuah nih ya karya kelas menulisnya Lele ini. Jadi kayak keep it up ya buat Bu Lele Laila. Selain itu aku juga suka dengan teknis film ini yang beberapa kali itu terasa seperti kita main game horor. Benar, seperti kita main game horror yang first person gua rasanya. Kayak kita tuh dikasih pakai ini apa ini? VR. Bukan teropong. Iya benar, teropong bisa, nggak salah. Itu menurut lo kan?
Ah, orang lu yang ngomong teropong mau ngebelokin tapi lu yang ngomong sendiri. Kayak kita dikasih lagi pakai VR. VR itu ada kepanjangannya V, Virtual, R, restu, J, jempol, B, bengkoang, kuah, seger, lomba, asap, lupa, timpal, limau, culi, lampo. Enggak, tau nggak? Yang paling terasa film itu kayak apa? Kayak kita lagi main Resident Evil. Betul. Resident Evil The Village gitu. Seru banget sih karena kamera first personnya membuat kita drag gitu. Iya, yang suka main game horror mungkin nonton ini kayak berasa lu lagi di dalam game sih. Iya, seru sih. Kayak sebuah pengalaman menonton film Indonesia yang baru menurut gue ya. Karena jarang sinias mengambil teknik pengambilan gambar kayak begini. Iya, gitu. betul. Jadi kayak buat Bang Awi keren gitu di sini, Bang Awinya ya. Selanjutnya film ini bercerita setnya itu tahun 90-an. 90-an ya? 96 apa Iya. berapa? 96 ya? 96 kan. Jadi menurut gue kayak dia berhasil membawa kita ke era itu ya. Dari apa aja? Yang pertama dari setnya, dari warnanya, kampusnya, set kampusnya, kosannya, wardrobe-nya apalagi gue kayak gue percaya beli wardrobe tahun 90-an iya. Gitu. Aku percaya sih kalau misalnya ini tuh settingnya 97 meyakinkan gitu. 96, lu jangan ditambah-tambahin setan. Dan juga di tuh dan di situ Tupac masih hidup gitu. Tupac masih hidup barusan meningsoy. Baru aja meninggal. Nah, tapi yang gue bingung ya di antara semua artis Hollywood ya, iya, kenapa dia dipilih Tupac? Tupac? Dia banyak ya. Emang Tupac, gue nggak tahu ya, gue kan nggak ngefans sama Tupac. Emang dulu Tupac fan girl di Indonesianya segila itu ya, sampai kayak. Padahal ada Shawn Mendes gitu-gitu ya. Shawn Mendes masih kecil tahun segitu, setan. Ada Zac Efron Lagi. Kan zaman itu kan bisa Leonardo DiCaprio gitu, Ger. Yang siapa? ganteng. Justin Timberlake. Bisa, Justin NSYNC kan? NSYNC. Backstreet Boys. Avril Lavigne. Justin Timberlake NSYNC. Backstreet Boys anjir. Goblok ya NSYNC tolol. Cari. Justin Timberlake apa? NSYNC tolol. Tolol kau ya. Pindah nggak bilang-bilang anjir. Goblok emang dari dulu di NSYNC. Michael Jackson, Kick of Pop. Oprah Winfrey, Obama, dan juga Master Joe Sandi. Master Joe Sandi juga masih kecil tahun segitu. Iya sih, tapi kayak dari referensinya membuat kita percaya kalau film itu ada di tahun 96. Kayak settingannya bagus. Dan yang aku paling suka lagi berikutnya adalah gradingnya sih. Kayak Gradingnya ya. ada beberapa grading kayak gila, bagus banget anjir. Apalagi grading yang si Mpo Ati masak di dapur terus kameranya dari sini, iya. dapurnya warnanya kayak ijo-ijo gitu. Itu tuh kayak lagi di game Outlast anjir. Iya bener, kayak lagi game-game apa lah gitu, kayak lagi di game horor. Outlast. Wah ini bagus. Kayaknya gue curiga Mas Awi Suryadi ini juga ngambil referensi game-game horor deh di Steam. Iya sih kayaknya. Apa jadi Mas Adi punya traktir? Adi siapa ya? Adi Awi. Mas Awi ini kayaknya punya traktir ya. Saweria traktir dia nge-stream dia nih. Mas Awi ini nge-stream. Film ini tuh berhasil membuat kita penasaran dengan ceritanya tanpa dia menjual, ibaratnya tanpa dia menjual pocong gitu. Pocong itu munculnya di akhir-akhir doang kan. Tetapi kayak 50% ke depan itu tetap menarik dan tetap misterinya tuh ingin kita ikutin gitu. Tanpa mereka menjual sosok hantu yang betul ya. Padahal dari gitu. awal-awal cuman dimunculin itu doang, bercak-bercak jejak pocongnya itu ya. Sama kayak kita tuh dibuat penasaran sama perubahan sikapnya si Mawar ini betul. Gitu. Jadi kayak tanpa menjual sosok hantu, mereka bisa berhasil membuat kita into dengan film ini sih. Enggak sih, menurut gua kekuatannya tetap ada di Diandra Agatha. Diandra Agatha tuh bikin kita stay bikin kita stay kayak nunggu gitu kayak gua rela dah nunggu lama-lama nih jump scare sosok pocongnya karena Diandra Agatha buset cakep banget anjir. Selanjutnya apalagi yang gue suka dari film ini kayaknya hampir semua udah dijelaskan sih, kayak even menurut gue scoring musiknya juga pas ya, meskipun beberapa sih ada yang kekencengan. Benar. Sekalinya kencang lebay banget sih anjir. Sekalinya kencang lebay banget kayak dibisikin di sini kayak berusaha banget pengen ngagetin kita gitu, padahal mah kayak tenangin aja Mas Awi, gue kaget kok kaget. Gak usah dibuat sekaget itu, kayak udah tenangin aja gitu, santai aja scoring musiknya gitu. Cuman kayak kadang-kadang ada beberapa adegan tuh yang menurut gue pas gitu. Misalnya kayak adegan yang mereka lagi intens itu menurut gue kan biasanya ada yang musiknya kekencangan, ini mah enggak, kayak
yang si ritual itu, adegan ritual tuh menurut gue kayak oke lah. Sudah semua sih sepertinya ya. Sudah semua. Overall sebenarnya ini film yang berbudget kok, kayak bukan film yang jelek banget kok, bukan film rendah banget, kayak ini seru untuk dinonton gitu. Tetapi apakah ini film luput dari catatan hitam? Oh tentu tidak Tentu gitu. tidak. Karena ada nih catatan hitam dari film ini ya. Sekarang kita akan masuk ke catatan hitam film. Do you see what I see? Oke, nih catatan hitam yang pertama yang gue perhatiin. Yang hitam sih air liur restu ini. Gue curiga kayaknya Restu ini penom ya. Yang pertama adalah gue ingin membahas soal kos-kosannya si Mawar yang segede itu tapi diisi cuma 4 orang gitu ya. Iya benar. Penghuni lainnya tuh kemana gitu. Sedangkan cameo-nya pas di kampus tuh kelihatan oh kampusnya hidup nih. Tapi pas di kosan kok kayak cuma mereka doang, Jir. Padahal kalau kita dengar dari kita kan dengerin juga nih podcast yang aslinya ini kan. Iya. Podcast yang aslinya banyak kok katanya orang di kosan gitu ya. Iya, maksud gua adalah ya minimal modal dikit buat ini lagi buat figuran lagi lah. Iya. Nambah lah. Paling banyak figuran berapa sih, Mas? 300.000, Iya. 500.000 buat seliweran Iya. ngeblur di belakang mah dapat, Mas, gitu. Bener. Kayak gitu sih, kayak menurut gue kosannya kurang hidup aja gitu. Betul. Selanjutnya adalah ternyata podcastnya sama film ini tuh film ini tuh agak jadi beda. Iya. Di banyak improve ya, banyak improve. bukan banyak banget kayak bukan cuma banyak banget Banyak gitu. banget improve dari Kayak misalnya podcastnya. di podcastnya dibilang kalau sebenarnya orang tuanya Mawar masih ada, Masih buktinya ada. dia dijemput kan pulang, tapi di sini dibuat orang tuanya udah meninggal. Udah meninggal, terus jadi sebenarnya jadi pesugihan. Cuma diambil premis utamanya aja, orang pacaran sama pocong. Betul. Udah gitu. Jadi tapi kayak banyak pengembangan lagi. pengembangannya gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau mau dibilang ini adaptasi dari Do You See What I See, Kalau mau rubahnya jangan terlalu banyak. clickbait sih kalau kata gue. Clickbait, bener. Clickbait, karena kayak nggak adaptasi, ini mah cuma terinspired by. Inspired by. Inspired by bener. Kalau adaptasi kayaknya enggak deh. Dia ngambil premisnya doang. Premisnya ada cewek pacaran sama pocong. pocong. Abis itu diganti semua seluruh ininya. Kagak nyambung. Lu pantun lu kagak nyambung. Enggak nyambung. Enggak, gua nggak pantun. Lu gini tadi, ada cewek yang pacaran sama pocong. Cakep. Diganti semua ininya. Belum. Diganti semua ininya karena dia adalah Benjo. Nah, itu dia. Oh, lu ngatain Pak Awi bencong. Goblok! Restunya yang gua katain. Pak Awi Alfia tuntut aja anjir gue. Kuernos, Alfi, Kuernos. Apaan sih? Kuernos, Joko Anwar. Oke, selanjutnya adalah menurut gue ada yang cukup mengganggu dari film ini. Yang pertama adalah jump scare cuttingan yang menurut gue kayak Iya, kayak apa teko, sih gitu. terus anjing. Ngeselin banget, kayak misalnya kayak mereka tuh suka banget yang tiba-tiba nge-cut langsung suara dikerasin gitu. Iya, Kayak misalnya benar-benar. iya tuh, yang kayak lu bilang jump scare anjing hitam rasa cappuccino itu kan kayak itu menurut gue kayak ngeselin. Terus juga ada beberapa yang menurut gue transisinya itu patah banget. Kayak bukan cuma beberapa sih, kayak hampir banyak banget. Let's say kayak kalau lu sadar ya, ada satu jump scare yang Mpok Ati mau buang sampah. Iya. Dia buang sampah itu ke tempat sampah, ternyata pas dia mau buang begini sampahnya Sampahnya kayak ada dalamnya ada kepala. muka, kan? Terus ada mukanya. Terus dia buang begini kan, dia kaget. Itu kayak Nah, terus tiba-tiba cuttingan berikutnya adalah dia udah ada di depan pintu gitu. Padahal tadi sebelumnya dia ada di tempat sampah. Iya. Jadi menurut gue kayak cuttingannya beberapa kasar banget sampai membuat gue kayak, hah ini tuh kayak nggak dilihat dulu kah sebelum ditayangin, atau kayak misalnya emang salah dari pengambilan gambar jadi Kayak istilahnya kalau di puzzle tuh kayak ada yang hilang gitu, iya langsung kayak dilengkap. udah terlanjur diambil gambarnya, syutingnya udah dibungkus, baru pas diedit baru loh udahlah paksain aja Iya. gitu. Jadi kayak ada lah terasa beberapa cuttingannya yang rasa seperti itu bagi gue ya. Gua juga kok. Gue ingin membicarakan soal kosannya ini sih, gue lebih penasaran sama harga per bulannya. Nggak usah. Coy, Nggak perlu, lu bayangin kosan isinya cuma 4 orang, Heeh. dapat makan malam gratis, Iya, tapi dapat fasilitasnya pembantu, dapat spray anjir. fasilitasnya gila ya, fasilitas. Iya, Cok. Dapat spray, Cok. Meskipun spraynya spray putih-putih, padahal spray yang ini spraynya warnanya ini ya. Warna kayak bukan putih. Iya gitu. Jadi kayak buat apa gitu? Apalagi kamarnya Mawar estetik banget gitu. Sumpah kamar Mawar luas bet anjir, luas bet. Kayak tau gak sih kayak Kalau dia ada di zaman sekarang itu harganya bisa 4 juta itu kalau iya, luas kayak gitu. 5 juta anjir. Terus Iya. kayak dia bisa estetik banget kayak sarang-sarang hobbit gitu anjir. Sarang hobbit. Tau gak sih? Kayak redup-redup, terus ada lilin-lilin, kayak coven-coven witch Kayak gitu, ini anjir. kayak kita lagi ada di ini di film Harry Potter di Diagon Alley gitu. Kalau nggak kayak ini, kayak Diagon Alley. kamarnya ini Rapunzel. Rapunzel nggak kayak gitu kamarnya. Masa Rapunzel kamarnya ada hiasan-hiasan yang kayak di kamarnya Mawar itu yang hiasan-hiasan kayak vintage gitu nggak ada. Oh iya ya. Lah,
Selanjutnya gue mau ngomongin soal pocongnya sih. Pocongnya ini menurut gue overpower sih. Kayak anjir, pocongnya bisa lari. Kayak ada satu adegan. Bukan lari, lompat, tapi lompatnya Tuh, gitu. turbo banget anjir. Turbo. Iya. Kayak, weh keren anjir. Kamu Keren. gak kayak apa? Kayak one kalau liat game anjir. Kayak Bener kayak iya kayak cepet banget drut gitu ya. Iya. Itu satu tuh. si Senina dikejar kayak anjir kayak udah dikejar-kejar cita anjir. Cepet banget anjir pocongnya Tapi gue kalau jejak-jejak. dikejar pocong turbo, gue bakal panik juga sih anjir. Panik juga, iya. Cok. Sebenarnya film ini tuh kayak simple banget ceritanya guys. Iya. Ada orang pesugihan, terus anaknya jadi harus menanggung pesugihan bapaknya. Iya, Which is dengan adalah pacaran sama pocong. Ditempelin sama pocong. Ditempelin, iya. Cara untuk mengembalikannya adalah pocongnya ya dikuburin di kuburannya lagi. Iya, gitu. karena dulunya bapaknya ngambil di kuburan itu, Yang ngambil gua- mayatnya. Yang gue bingung adalah kita nggak diceritain gimana si Mawar bisa dapat kotak yang isinya pitanya dia itu loh. Nah juga itu selain Iya itu kan? gue juga Itu masih plot hole sih menurut gue. masih ada yang janggal tuh gimana caranya jeda dari anaknya kecil sampai si Mawar kecil sampai si Mawar gede itu mayat si Restu masih utuh. Betul. Terus kalau mau Iya kan? Harusnya dia udah jadi tulang dong. Betul. Kecuali diformalinnya beribu-ribu liter gitu. Kalau mau dibilang juga kayak papanya pesugihan biar mereka bisa kayak hidupnya makmur kan. Rumahnya jelek-jelek aja. tuh. Jelek-jelek aja. Jelek-jelek Mawar aja. nggak tinggal di Iya. apartemen, masih di kos-kosan. Nggak. Harusnya di apartemen lah ya kan? Gak ada tanda-tanda kekayaan atau ke ini dari Mawar. Berarti rugi dong. Iya. Ya, bener aja. Rugi dong. Udah anaknya harus ditempelin terus nggak kaya-kaya amat ya kan? Rugi dong gitu kan. Terus kayak satu-satunya hints yang membuat kita kayak si Mawar ini punya kotak adalah kayak si Lin tiba-tiba bilang, saya melihat ada kotak kiri kanan L1 L2 L1 Cheat L2 ini, cheat GTA. atas bawah kiri kanan atas bawah kiri kanan Cheat gitu. senjata itu. Menurut gue ya alangkah lebih bagusnya ya ketika kita diperlihatkan POV dari Mawar kayak di mana dia bisa dapat kotak itu, karena sebenarnya kotak itu berperan penting dalam Berperan cerita penting, ini. iya. Karena setelah 20 tahun akhirnya kenapa harus di umur 20 dia jatuh cinta sama pocong? Betul. Gitu kan. Kenapa harus umur 20? Apakah ada perjanjian? Perjanjiannya ke umur Ataukah 20 itu ada kita nggak apa? dikasih tahu juga ya. Semua itu kan berawal dari Mawar Bapaknya. ketemu kotak ini, origin kotak ini menurut gue yang kayaknya penting untuk kayak kita tahu gimana caranya Mawar bisa dapat kotak ini dan juga Flashback bapaknya melakukan perjanjiannya juga itu menurut gua harusnya ada. iya maksudnya nggak sih? motivasi bapaknya kan untuk melakukan Enggak, maksudnya isi perjanjiannya. Dia Oh, isi perjanjiannya iya, iya, maksudnya iya, sama kenapa setannya. dia harus umur 20, kenapa dia harus ini ya maksudnya kan tali kayak pita itu. kalau dibilang umur dewasa tuh umur 17. Iya. Gitu kan. Kenapa nggak umur 17? Kalau gitu? umur 20 tuh umur legal di Korea bukan di Kenapa Indo. baru umur 20? Apakah setannya pernah join kasus Burning Sun? Apa? Ini mana yang nggak tahu. Waduh. Bahaya, yuk lanjut. Goblok. Selanjutnya adalah Tapi BTW Daesung aja sekarang kalau ditanya member Big Bang ada berapa? 3 dia jawabnya. Iya, maksudnya terus dia yang diakuin. Enggak, ini Kenapa Desung kenapa? ya udah lanjut aja lah. Enggak, Desung dulu. Gara-gara lu nyangkut kan ya. Ditanya, kamu member Big Bang ya? Member Big Bang. Iya, kita sekarang tinggal 3 gitu. Oh, siapa yang mantan membernya? Itu namanya TOP gitu. Dia yang mantan membernya pun yang diakuin sama si Daesung cuman TOP doang. Ada yang udah keluar katanya. Iya, siapa TOP? Udah itu doang yang diakuin. Si Seungrinya udah nggak diakuin lagi. Oke, Sebagai member Big kita Bang. akan masuk di segmen Argumen Text Yeah. atau Api Gerald mencari Thread thread di di X. X. Nah, Jadi buat yang nonton Burning Sun, kamu tahu kan? kecuali. Ayo. Sebenarnya menurut gue akan lebih bagus lagi juga kalau kita diperlihatkan POV dari Mawar, dia melihat pocong itu bentuknya apa gitu. Betul. Iya kan? Siapa tahu harusnya dari PV Mawar bentuknya ganteng kan? Iya, makanya gue bilang kayak karena pada akhirnya si Mawar ini ketika semuanya sudah selesai dia tetap jatuh cinta sama pocongnya. Berarti kan yang dia lihat itu adalah yang membuat jantung dia berdetak. Berdebar. terhormat kan dia. Iya. Disitulah dia terhormat. Astagfirullah. Tuh yang gue penasaran adalah POV dari Mawar itu melihat si pocong itu apa bentuknya gitu. Apakah dia bentuknya Joe Biden? Apakah dia bentuknya apa? Obama apa gitu? Iya. Yang selanjutnya adalah soal angklung-angklungan menurut gue juga agak kurang jelas sih. Iya. Kayak maksudnya gue tahu angklung itu adalah tanda datangnya pocong. Betul. Tapi kenapa angklung? iya. Kenapa angklung? Karena ada angklung di atas pohon itu doang. Nah, Iya, itu nggak nggak dijelasin kenapa ada angklung di atas pohon itu. Pertanda apa? Malahan ya, gue tuh tiap
ada bunyi angklung itu, gue merasa kayak bakal ada pentas seni gitu, kayak bakal ada kelanting gitu misalnya kayak tiba-tiba. Iya, tadi kita sampai bercanda, abis ini ada kelanting IMB. Tiba-tiba misalnya pocongnya main angklung kan, klung, terus tiba-tiba ada yang nyanyi, Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya, enak, lezat, Gudang Garam Jaya, Dila, kangen. Udah. Iya, itu tuh cuma plantingnya dia doang. Iya, Buat- plantingnya aja buat biar pocongnya datang. nyari apa ya, mungkin kayak apa yang kalau dibunyiin Cuma jadinya maksud bakal gue kayak mistis gitu. jadinya menurut gue Kalau gamelan kan udah biasa, mungkin menurut dicari gue angklung. jadinya agak membingungkan karena nggak dijelaskan asal muasalnya gitu. Apakah hantunya dulu pemain angklung gitu kan? Ataukah dia Gudang Garam Jaya, nggak tahu gitu. Apakah Restu dulu adalah pengrajin angklung? Kita nggak tahu juga. Iya benar gitu. Ada satu adegan ya, si Mpo Ati malam-malam mau ngambil jemuran di atas kanset, mau ngambil jemuran, ada petir-petir, jebret. Pas ada petir begini, jebret, dia mau ngambil kain spray warna putih. Iya. Di belakang kain spray warna putih itu Ada ada siluet pocong. Ceplokan. Siluet pocong, bukan siluet orang loh. Siluet pocong. Siluet pocong kayak ada ikatannya begini, Iya. set, diambil sama dia dibuka begini, set. Set. Dan dia ketakutan. Dia kata, Yang gue tanyain, Mpo Ati, kira-kira itu siluet bentuknya udah pocong. Ekspektasi lu apa membuka itu begini? Iya, apakah lu berharap di belakangnya ada Darius Sinathrya? Gila Sinathrya. Kan tidak mungkin. Apakah ketika kamu buka begini, set, Set. kamu berekspektasi itu paket liburan ke Jepang? Apakah kamu akan melihat set blender Mitochiba? Iya, Kan gitu. tidak. Kayak gitu loh. udah jelas pocong. Kelihatan mata itu tuh bentuk pocong. Kalau gua lari, kota gua mah gitu. Dia mah enggak ya. Set dibuka sama dia anjing, dan dia disitulah dia ketakutan. Setelah dia sendiri. teriak. Ngomong-ngomong soal spray, nah itu ada spray putih, tapi ternyata spray putih tuh nggak di Tidak yang pertama, terpakai. itu spray putih. Cuma biar dia ada King Bad. Ya menurut gua Pasti olahraga mereka spray single putihnya bed. kayak diada-adain aja. Iya, biar serem aja. Itu spray putihnya juga terlalu gede untuk kasur mereka. Karena sebenarnya kayak sayangnya apa? Sayangnya semua setnya itu sudah realistis banget ya. Iya. Kayak kita bisa into drown ke cerita ini gitu. Padahal hal simple itu bisa dibikin, Padahal maksudnya bisa kayak- membuat kita jadi tidak believable gitu loh. Kayak dibuat aja misalnya adalah satu spray putih, tetapi kiri kanannya dibuat kayak ada spray Hello Kitty, kayak ada spray batik gitu ya. Jadi Iya, kayak betul. lebih meyakinkan gitu ya. Menurut gue ya, kenapa film How to Make Grandma Days itu bagus? Itu salah satunya adalah karena setnya itu bagus banget. Bagus Setnya banget, itu- tidak ada keraguan ya. setnya itu natural banget guys. Kalian bisa merasakan kalian bagian dari keluarga itu hanya dari setnya gitu. Rumahnya neneknya itu. Jadi kayak, Lu kayak pengen meluk neneknya gak? wih kayak pengen gue rawat. Salah satu yang membuat film bagus tuh adalah set dan propertinya gitu. Jadi menurut gue ini cukup sayang karena kenapa? Karena ya nggak mengganggu, tetapi sudah bagus, bisa dibuat lebih bagus lagi. Betul. Kalau itu dibuat lebih natural gitu, coy. Padahal apa salahnya kalau misalkan spray yang dia gantung nggak putih, bisa nyeplak-nyeplak juga kok, permainan cahaya harusnya. Betul. Ada satu lagi ya, Pi. Jadi ceritanya si mereka ini kehilangan mawar lah ya. Iya. Akhirnya mawar mereka pergi ke rumah lamanya mereka. Di situ mereka tahu lah kalau pesugihan lah intinya. Terus si Miss Lin-nya bilang gini, ini adalah pesugihan pocong. Biasanya pesugihan ini akan menempeli keluarga selama 1000 tahun. Iya. Nah itu udah ada solusinya padahal ya. Itu dari solusinya. Udah solusinya ya. Tunggu aja 1000 tahun. Iya ya. Ya udahlah. Repot-repot. Ya udahlah 1000 tahun. 1000 tahun repot sih. Iya, apa susahnya nunggu 1000 tahun kan? Tapi lu takjub nggak sama skillnya Mbak Lin ini? Takjub, dia kan katanya dia bisa menangkap pocong loh. bisa menangkap pocong padahal Gitu aja. iya, dia juga peramal zodiak, dia juga ahli mistis, Bisa lihat hantu. bisa ritual, bisa Anjir. gue lama-lama pengen adu dia sama Sangar Turi one on one anjir. Dia Scarlet Witch anjir. Iya, OP anjir. harusnya dia yang bantu Ustadz Kodrat menurut gua. Si Lin Enggak, kalau ini. harusnya dia ada waktu mamanya ini kesurupan ya, menjelang ajal. Iya. Sarifah Danis kesurupan kayaknya dia Bener, juga bisa. menjelang sih. aja. Menjelang ajal Sarifah Danis. Oh iya benar-benar. Kayaknya dia bisa ngeluarin hantu Dengan mudah deh, iya. Apa Nyai Sri itu deh. Kenapa anjir. waktu di itu Syarifah Danis tidak dilumuri daun kelor seperti Mawar ya kan? Harusnya pakai daun kelor kayak si Lin. Nah ini juga yang gue bingung ya, apa-apa daun kelor, Apa-apa daun kelor. Sumpah. Ada apa sih dengan daun kelor? Nggak tahu jujur, kayak itu juga nggak dijelasin tuh. Gue googling deh anjir. Apa-apa daun kelor, kayak jadinya gue lapar, kayak rasanya tuh pengen gue siram santan gitu. Terus juga selanjutnya adalah ya adegan klasik yang kayak
lagi-lagi ada di film ini yang di hutan tiba-tiba semuanya kepisah gitu, kayak bego menurut gue. Tiba-tiba terpisah jadi 3 grup padahal Iya, itu nggak terpisahnya perlu. juga kayak apa banget lah. Itu nggak perlu, adegan nggak perlu sih menurut gue. Selanjutnya adalah mereka kan kepisah tuh, terus mereka harus taruh mayatnya si Restu balik ke kuburannya dia Iya. kan. Terus pas Nah, mereka, ini yang gue rasa ini kayak mereka mulai berada di dunia game banget. pas mereka ada set tiba-tiba anjir Semua kuburannya namanya sama, semua kuburan sama, namanya Restu semua anjir, ada 8 kuburan terus. nama bapak ibunya Restu semua. Iya, terus bapak ibunya Restu, bapak ibunya Mawar. Ya, terus ya itu kuburannya kan, karena kan Iya. itu kuburannya Restu juga, jadi kayak ditumpuk 3 di situ. Terus si Mawar, si Melati bilang gini, kuburannya sama semua. Kuburannya sama semua. Bukankah itu hal yang bagus? Bukankah itu yang bagus? Pilih aja salah satu. Pilih kan salah sama satu. semua. Gali kubur udah. Kayaknya gini Sama semua. logikanya lu kan anaknya. Masa lu walaupun di sama semua lu nggak bisa tahu letaknya di daerah mana? Gua kalau misalkan nih gua ke kuburan, misalkan kuburan nenek kakek gua. Mau itu namanya sama semua, gua udah tahu letaknya kok di mana. Yang mana yang bener pasti gua tahu. Ini menunjukkan bahwa Melati ini jarang ziarah. Berjarah. Melati ini jarang ziarah. Tapi maksud gue kayak ya udah kalau itu sama semua, ya kubur aja, orang tua sama. Betul. Terus tiba-tiba yang lebih aneh lagi ada iring-iringan jenazah ini. Ada iring-iringan NPC pemandu pembawa jenazah gitu, penggotong jenazah. Terus tiba-tiba si V-nya bilang gini, "Hah, ikut iring-iringan itu." Dari mana? Itu kalau di dunia kalau lu lagi main game, lu gak mungkin tahu sampai lu lu nyontek streamer lain itu kayaknya. Lu nyontek Winda Basudara pasti ya, V. Abis tuh tiba-tiba kuburannya berubah jadi semula anjir. Betul. Ternyata memang Ternyata emang harus melewati tahap itu. Di situ mah gue merasa anjir ini game banget. game horor banget kayak gini. Tapi it's nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah juga sebenarnya. Karena menjadi positif di film ini gitu. Udah sih sebenarnya kayak dari gue udah sih kayak overall sebenarnya detail-detail kecil yang nggak mengganggu. Cuman kayak kalau lucu aja gitu kalau cuma dibahas. lebih ke lucu untuk dibahas gitu. Iya. Tapi sebenarnya kayak kalau kalian menonton tanpa ada pemikiran untuk merosting, Iya. seru gitu. Seru-seru aja, bagus-bagus aja kok ini. Tapi kita berikut akan memanggil, ini adalah seorang tangan kanannya. Tangan kanan dari Lele Laila. Ya, portofolionya dia udah banyak. Dia udah 10 kali memuji Lele Laila. Ya, itu portofolio ya. Portofolio. Masuk portofolio ya. Terus aja kita panggil ada Profesor S. Profesor S. Kru. HSHSS. Boring. Boring. Apa sih yang lu tahu, yang lu suka dari film ini? Ini adalah film horor dengan atmosfer horor yang dibangun dengan perlahan tapi efektif. Ditambah ini bisa mengangkat dari sebuah podcast yang diperpanjang sampai film 109 menit. Tentunya. Podcastnya cuma 12 menit loh, part satunya. Tentunya hal ini tidak lepas dari campur tangan penulis terbaik Lele Laila. 11 kali sekarang. Yang lu suka dari film ini ada nggak? Yang suka paling aku mau tambahin satu aja. Ada satu pengambilan shot yang keren tapi indah ketika Mawar selesai berziarah, dia meninggalkan gerbang kuburan, tapi gerbangnya menjauh tapi badannya masih stay di tengah frame-nya itu. Iya. Itu kayaknya naik runwheel itu ya. Naik runwheel guys, apa? Itu tuh seperti menunjukkan ke desperatean dan ke apa ya? Gue melihat scene itu tuh kayak Dia tuh kayak bengong tanpa sadar gitu, tanpa Iya, sadar iya, tiba-tiba iya. udah keluar ini, udah Iya. keluar kayak itu keluar gapura. kayak wah kok bisa kepikiran ya. Oke, Siapa tuh selanjutnya apa yang lu benci dari Alpi? Langsung aja sekarang mah momen-momenmu. Jarang upload video aja, Pak. Udah kontennya keluar anjing. Padahal udah beres 5 video nggak diupload. Tapi kan bukan berarti gak diupload Sampai ada satu video kemarin gue bilang gini, ini mah tayangnya pas lebaran gitu, syutingnya pas puasa. Gue bilang di video itu tayangnya pas lebaran, ternyata tayangnya kemarin anjing. YouTuber cuek anjing. YouTuber cuek. Apa yang catatan hitam versi lo, Dep? Aku cukup terganggu dengan beberapa tabrakan bahasa. Dari Jawa terus ke Sunda, tiba-tiba ada dialog bahasa Indonesia yang baku banget. Jadi kayak kurang enak didengar aja sih. terlalu nabrak gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya guys filmnya. Jadi menurut gue sebenarnya film ini adalah film yang menarik untuk ditonton, apalagi dengan adanya si Mawar itu visualnya kayak out of the world. Kalau kalian berekspektasi film ini akan sama dengan di podcastnya, kubur ekspektasi kalian, ternyata ini adalah film yang berbeda gitu. Ini kayak lebih ke inspired by, bukan adaptasi gitu. Jadi kayak ketika kalian udah denger podcastnya, film ini tetap menarik untuk ditonton juga gitu. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa film ini masih 300 views ya.
Karena sebenarnya film ini cukup seru, cukup menarik gitu. Jadi kayak Udah mulai turun dari bioskop. iya, makanya di SMS aja udah nggak ada kan. Kayak menurut aku minimal sebenarnya film ini tuh deserve 500 ribuan lah. 400 ribu deh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke rating. Kalau aku mungkin rating yang bisa aku kasih di 6,5 deh, 6,5/10. Karena sebenarnya kenapa 6,5? Film ini seru, tetapi kurang berkesan aja gitu. Entah apa yang membuat aku merasa seperti itu sih. Kayak mungkin lebih ke masalah preferensi aku. Mungkin tipe hororku tuh bukan tipe yang kayak gini kali ya. Kalau gua 7,5 bisa sih ini. Tambah setengah deh karena ada Diandra Agatha. 7 tambah setengah. Jadi 8 deh karena ada Diandra Agatha. Kalau nggak ada Diandra Agatha gua kasih 7 atau 7,5. Kayak Hayas, Aku juga 7,5 dan aku nggak nyangka kok sutradaranya bisa bikin aku relate sama nenekku gitu loh. Salah! Itu How to Make Million Before Grandmother. Salah. Goblok. ya, jadi film tentang di bioskop, silahkan kalian nonton. Dan kalau kalian udah nonton, coba kalian diskusi di kolom komentar, kalian suka apa enggak sama film ini. Dan rating dari kalian berapa gitu. By the way, kita akan ketemu lagi ya di film banyak. Ada Malam Pencabut Nyawa, ada Temurun, tenang, nggak akan kehabisan konten. By the way, jangan lupa juga di membership, ada versi unsensor dan juga ada konten-konten yang bisa kalian dapatkan eksklusif, yaitu kayak misalnya yang bener, juga ada podcast gitu-gitu. Dan juga di channel Alpi, Ada. Visi, Argumented Text, dan juga di channel gaming dia dan lain-lain ya. By the way, sampai ketemu ya guys di video berikutnya. Dadah! Bye.